Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pesugihan seorang nelayan. Di sebuah desa banyak nelayan di pesisir utara Jawa. Hiduplah seorang nelayan bernama Pak Hasan. Dengan kehidupannya yang keras, ikan semakin sulit didapat dan hutang semakin menumpuk. Istrinya, Ibu Nina, sering menangis diam-diam karena tidak tahu lagi bagaimana memberi makan anak-anak mereka. Suatu malam, setelah pulang dengan tangan kosong untuk kesekian kalinya, Pak Hasan duduk di tepi dermaga memandang laut yang gelap gulita. Saat itulah seorang lelaki tua yang tak dikenal tiba-tiba muncul dari kegelapan. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan kulitnya seperti bersisik di bawah sinar bulan. "Kenapa kau termenung, Hasan?" tanya lelaki tua itu dengan suara berat. Pak Hasan terkejut, tetapi entah kenapa ia merasa lelaki itu bisa dipercaya. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan semua kesulitannya. Lelaki tua itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, "Ada cara untuk memperbaiki nasibmu. Tetapi itu bukan jalan yang mudah. Kau harus melakukan ritual di tengah laut, di tempat yang hanya dikenal oleh mereka yang berani." Pak Hasan yang putus asa tanpa berpikir panjang langsung setuju. Lelaki tua itu memberinya arahan. Ia harus pergi ke perairan bernama Segara Hitam, membawa sesaji berupa darah ayam hitam, kemenyan, dan benda pribadi yang sangat ia sayangi. "Ingat, setelah kau memulai ini, tidak ada jalan untuk kembali." Lelaki itu memperingatkan. Malam itu juga, Pak Hasan berlayar menuju Segara Hitam, sebuah wilayah laut yang terkenal angker. Bahkan di bawah sinar bulan purnama, tidak ada nelayan yang berani mendekat karena cerita tentang perahu yang hilang tanpa jejak. Namun Pak Hasan tetap melaju, membawa perahunya yang reot dan sesaji seperti yang diperintahkan. Setibanya di lokasi, ia membacakan mantra yang diajarkan lelaki tua itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat ombak. Dari kedalaman laut muncul bayangan besar berbentuk ular laut raksasa dengan mata merah menyala. Suaranya menggema seperti guntur. "Apa yang kau minta, manusia kecil?" Pak Hasan yang gemetar menjawab, "Aku ingin hasil tangkapku melimpah. Aku ingin kaya, agar keluargaku tidak kelaparan lagi." Makhluk itu tertawa keras, membuat laut di sekitarnya bergejolak. "Permintaanmu bisa dikabulkan, tapi kau harus memberikan perahumu sebagai bayaran. Mulai sekarang, perahu itu bukan milikmu, melainkan milikku. Kau hanya meminjamnya untuk menangkap ikan. Dan ingat satu hal, jangan pernah melaut pada malam bulan purnama." Pak Hasan yang hanya peduli pada kekayaan, setuju tanpa berpikir panjang. Makhluk itu menghilang ke dalam laut dan angin kembali tenang. Keajaiban dan tanda-tanda aneh. Sejak malam itu hidup Pak Hasan berubah drastis. Setiap kali ia melaut, hasil tangkapannya selalu melimpah. Ikan-ikan besar seolah datang sendiri ke jaringnya. Dalam beberapa bulan ia menjadi orang terkaya di desanya. Rumahnya direnovasi, perahu barunya dibeli, dan keluarganya hidup berkecukupan. Namun orang-orang di desa mulai memperhatikan keanehannya. Perahu lamanya yang selalu ia gunakan untuk melaut tampak berbeda.
Warnanya perlahan berubah menjadi hitam pekat, meskipun Pak Hasan tidak pernah mengecatnya. Kadang-kadang perahu itu tampak basah kuyup, meski di parkiran di dermaga pada hari cerah. Beberapa nelayan mengaku melihat bayangan besar melingkar di sekitar perahu itu saat malam tertentu. Melanggar larangan. Keserakahan membuat Pak Hasan melupakan peringatan makhluk laut itu. Pada suatu malam bulan purnama, ia memutuskan untuk melaut. Apa salahnya? Aku hanya ingin menangkap ikan lebih banyak, pikirnya. Ia berlayar sendirian ke Segara Hitam. Meskipun angin malam terasa aneh dan gelombang laut terasa lebih berat dari biasanya. Di tengah laut, ia mulai menjaring ikan. Namun tidak satu pun ikan yang tertangkap. Hanya ada keheningan yang mencekam. Tiba-tiba air laut di sekitarnya berubah menjadi hitam pekat seperti tinta. Perahunya mulai bergetar, dan suara yang menyeramkan terdengar dari segala arah. Dari bawah permukaan laut, muncul makhluk raksasa yang sama dengan mata merah menyala. "Kau melanggar perjanjian, manusia!" Suaranya bergema seperti guntur. Pak Hasan mencoba melarikan diri, tetapi perahunya tidak bergerak. Tali jaringnya melilit dirinya sendiri, menyeretnya ke bawah. Ia berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar. Malam itu Pak Hasan menghilang bersama perahunya. Kutukan perahu hitam. Esok paginya para nelayan menemukan perahu Pak Hasan terombang-ambing di tengah laut. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Hasan, hanya sisa-sisa darah di perahu. Perahu itu dibawa kembali ke dermaga, tetapi sejak saat itu tidak ada yang berani menggunakannya. Perahu itu tetap terikat di dermaga, warnanya semakin hitam dan mengeluarkan bau amis yang menyengat. Orang-orang percaya bahwa perahu itu dikutuk dan menjadi milik makhluk laut yang pernah membuat perjanjian dengan Pak Hasan. Beberapa nelayan yang nekat mencoba menggunakan perahu itu selalu mengalami hal buruk. Jaring mereka robek, mesin mati tiba-tiba, atau mereka mendengar suara bisikan yang memanggil nama mereka. Kini perahu itu dibiarkan membusuk di ujung dermaga, menjadi pengingat kelam bagi semua warga di desa tentang bahaya menggadaikan jiwa demi kekayaan duniawi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.